Sebuah video viral baru-baru ini menghebohkan media sosial. Video tersebut terjadi di benua Amerika Selatan, lebih tepatnya di negara Kolombia. Video tersebut memperlihatkan seorang gadis yang baru berusia 17 tahun dibunuh dengan cara yang paling sadis. Dalam keterangan video yang tidak bisa saya tampilkan di sini. Di sana dijelaskan bahwa gadis itu diperkosa oleh beberapa orang terlebih dahulu sebelum akhirnya dibunuh dengan cara disobek perutnya. Setelah perut dari gadis itu disobek, pelaku yang adalah anggota geng kriminal ini kemudian mengeluarkan usus dan beberapa organ dalam dari gadis itu. Korban dimutilasi layaknya sapi kurban, disayat beberapa bagian tubuhnya dan direkam oleh pelaku. Rekaman dari video tersebut selanjutnya dikirim ke keluarga korban dan video itu kemudian tersebar luas di media sosial. Beberapa pengguna media sosial merasa miris atas kejadian tersebut. Ada yang bahkan sampai muntah setelah melihat video itu. Setelah kami cari tahu dari beberapa forum di media sosial, korban gadis yang berusia 17 tahun itu bernama Maria Camila Stipia. Maria Camila adalah seorang gadis yang baru lulus sekolah dan sedang mencari pekerjaan di kotanya. Maria Camila kemudian ditawari pekerjaan oleh seseorang yang sebelumnya tidak dikenal olehnya. Karena Kolombia adalah salah satu negara yang terkena imbas cukup parah akan pandemi corona, dan di negara tersebut cukup sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Maria Camila tanpa berpikir panjang kemudian menyetujui tawaran pekerjaan tersebut. Dari sinilah kronologi itu akan saya ceritakan semuanya, atas motif yang dilakukan oleh pelaku sampai dengan tega membunuh dan memotong beberapa bagian tubuh dari gadis yang baru berusia 17 tahun itu. Namun sebelumnya dukung channel kami dengan cara klik subscribe beserta loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi saat kami mengupload video-video terbaru. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video-video dari channel ini. Maria Camila adalah seorang gadis yang masih polos. Dirinya belum mengetahui tentang banyak hal, hingga tawaran pekerjaan dari seseorang yang belum pernah dikenalnya diterimanya begitu saja, tanpa memikirkan asal-usul dari orang yang menawarkan pekerjaan itu. Maria Camila kemudian pergi bersama temannya ke salah satu distrik di kota Kolombia. Dirinya membawa beberapa pakaian dan perbekalan seadanya. Pekerjaan yang ditawarkan itu cukup menjanjikan, penghasilan yang lumayan sebagai seorang gadis yang dididik keras. Maria Camila ingin membuktikan bahwa dirinya bisa hidup dengan mandiri, oleh karena itu dirinya pun tidak pamit terlebih dahulu kepada keluarganya. Setelah menemui seseorang yang menawarkan pekerjaan itu, Maria Camila kemudian diantar ke salah satu rumah di distrik itu. Setelah masuk ke dalam rumah itu, Maria bersama temannya langsung disekap dan diikat. Mereka ternyata berjumlah 6 orang, dan salah satu dari mereka memegang senjata tajam. Maria kemudian menangis tetapi tidak bisa melakukan perlawanan. Tangan dan kakinya diikat di kursi dan mulutnya dijejali dengan kaos kaki, sementara teman dari Maria kemudian dibawa ke salah satu kamar. Mereka selanjutnya melucuti pakaian dari teman Maria itu dan mulai melakukan persetubuhan terhadapnya secara bergantian. Teman dari Maria itu tidak bisa melakukan apa-apa, karena dirinya diancam untuk dibunuh jika tidak menuruti semua permintaan mereka. Kurang lebih ada 4 orang yang melakukan persetubuhan terhadap teman dari Maria itu hingga membuatnya langsung lemah dan pingsan seketika. Beberapa jam selanjutnya teman dari Maria itu disiram dengan seember air. Dirinya kemudian terbangun dan dipaksa kembali untuk melakukan persetubuhan dengan mereka. Kali ini perlakuan mereka lebih sadis dari sebelumnya. Teman dari Maria itu dipaksa melakukan persetubuhan dengan 3 orang sekaligus. Hal itu membuat organ vitalnya menjadi berdarah dan sobek di beberapa bagian. Teman dari Maria itu menangis dan sudah pasrah dengan semua perlakuan mereka. Para lelaki bajingan itu kemudian memukul wajah dari teman Maria beberapa kali hingga membuatnya kembali tidak sadarkan diri. Sementara Maria masih tetap mereka biarkan terikat di kursi. Sekali mereka juga merekam Maria dan melakukan pemukulan terhadapnya. Keesokan harinya, teman dari Maria itu kemudian terbangun, dan dirinya melihat sekitar tidak ada siapapun di dalam rumah tersebut. Ada kesempatan yang terbuka untuknya untuk melarikan diri. Terlebih posisinya saat itu tidak diikat sama sekali, dan dirinya kemudian dengan hati-hati keluar dari kamar tersebut. Dirinya mendapati rumah tersebut ternyata sudah kosong, bahkan tidak ada Maria di sini. Dirinya kemudian mencoba untuk pergi dari rumah itu dengan mencongkel jendela dan keluar dari sela-sela jendela itu. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, dirinya kemudian berlari sejauh mungkin dan berharap menemukan pihak kepolisian untuk mendapat perlindungan.
Cerita yang baru saja kita dengarkan tadi adalah kesaksian dari teman Maria yang berhasil kabur dari para penjahat itu, dan dari kesaksian teman Maria, pihak kepolisian mendapat gambaran penting tentang pelaku penculikan dua gadis muda itu. Keluarga Maria Camila juga tidak tinggal diam, mereka mengerahkan beberapa orang untuk melakukan pencarian terhadap Maria, namun selama beberapa hari pencarian, hasil yang mereka dapatkan mengecewakan. Beberapa kabar kemudian muncul menjadi kabar yang buruk untuk keluarga Maria. Ayah dari Maria menghubungi beberapa pihak untuk menemukan putrinya itu. Dan ternyata benar kabar buruk itu akhirnya datang melalui sebuah video singkat yang dikirimkan pelaku ke salah satu keluarga dari Maria. Video itu memperlihatkan Maria Camila yang diikat kedua tangannya dengan beberapa luka di wajahnya. Seorang pria di dalam video itu juga menjelaskan bahwa mereka menculik Maria Camila untuk membalas dendam kepada bapaknya Maria. Diketahui ternyata pelaku penculikan dari Maria Camila adalah salah satu geng besar yang ada di negara Kolombia. Aksi kriminal yang mereka lakukan meliputi kejahatan peredaran narkoba dan penguasaan sebuah wilayah. Gerombolan gangster itu juga termasuk salah satu yang terbesar di benua Amerika Selatan, dan Kolombia memang negara yang memiliki gangster atau kartel narkoba terbanyak di dunia. Penculikan dari Maria Camila itu dipicu karena konflik yang terjadi antara gangster itu dengan bapaknya Maria. Belum bisa dijelaskan persoalan konflik di antara mereka, namun diduga konflik itu karena perebutan wilayah dan peredaran dari barang haram di wilayah itu. Tidak lama dari video yang dikirimkan oleh gangster itu, mereka kemudian mengirimkan ulang video selanjutnya. Kali ini video yang mereka kirimkan membuat semua keluarga dari Maria Camila lemas dan tidak bisa berkata apa-apa. Video itu juga membuat ayah dari Maria merasa sangat terpukul. Video yang memperlihatkan Maria tergeletak tidak berdaya, tubuhnya dicabik, perutnya disobek menggunakan senjata tajam. Tidak hanya itu, kesadisan dari gerombolan kartel Kolombia itu kemudian mengeluarkan isi di dalam perut dari Maria. Pergelangan kiri dari Maria juga habis ditebas oleh senjata tajam, jari hilang tersisa 3 tulang. Di dalam video yang beredar luas di media sosial itu, gerombolan jahat itu mengeluarkan dan memperlihatkan isi jeroan perut dari Maria. Mereka juga sambil tertawa seperti menunjukkan kemenangan di depan mata. Kasus ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian dari Kolombia. Jika kamu mau melihat video kesadisan itu, saya mencantumkan link video itu di kolom komentar dan saya berharap kamu memberikan tanda suka di video ini dan menuliskan pendapatmu soal kasus ini di kolom komentar di bawah ini.